ودواليا وعافيتي الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتي الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتي أبدا وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih kepada rekan warga tugas yang hadir karena kita mendengarkan kajian ilmu yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Abdul Mahfud pada beliau alaihi wa sallam Rasulullah ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi al-barra wa ala alihi tatraq. Salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وصحبه ذاكر الله كثيرا بالسر والجهارة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وانصر علينا على القوم الكافرين بجاه حبيبك المرسلين. اللهم ارفع مقام سماحة الإمام الحافظ القادر الأحمد بالبقي ونجلي سماحة الإمام الحافظ المسند الكتب والدكتور مولانا أبي عبد الله بن القادر بن أحمد بالبقي وسيدنا نصير بن إبراهيم المرتندي والإبراهيم السبوي بكامل الواسع ثم إلى والدينا والديكم وشيخنا وشيخكم معلمنا ومعلمكم وذوي الحقوق على جميعنا وتغشاهم برحمة والمغفرة سكنهم الجنة برحمته. أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة على عليين بجور النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وعمرتهم وقدسيتهم ونظراتهم في الدين الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala takdirkan kembali kita berkumpul di majlis yang penuh barakah di Mushola Al-Husna ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa
wa sahbihi wasallam beserta sahabat, keluarga, pengikut, pecinta, pejuang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa rahimahul imamin al-jalilain radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ila angal bab fadlun yaum Asyura. Bab keutamaan hari Asyura. Dalam lagi tanggal 10 Asyura. Tepatan insyaallah hari Ahad. Ahad. Jadi ada keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada keutamaan hendaknya diamalkan. Kalau ini kan keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala sifatnya tahunan, setahun sekali. Insyaallah kita akan jelaskan sekelumit tentang keutamaan dan kejadian-kejadian yang terjadi di hari Asyura. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala hadatsana al-Hakim Abul Hasan Ali bin Husain As-Sardari hadatsana Abu Ja'far Ahmad bin Hatim hadatsana Yaqub bin Jundub an Khamid bin Adam an Habib bin Muhammad an Abi an Ibrahim As-Sa'i an Maimun bin Mahran an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauma Asyura minal Muharram a'tahu ta'ala sawaba 10,000 malakin." Siapa orang yang berpuasa di hari Asyura tanggal 10, Allah akan berikan kepada dia 10,000 pahalanya malaikat. Puasa di hari Asyura. Allah tunjuk pahala 10,000 malaikat. Bayangkan malaikat itu kalau ibadahnya baca kita. Ya, malaikat kalau ibadah disuruh rukuk, ya rukuk mulai dari diciptakan sampai hari kiamat. Kalau disuruh baca tasbih, ya baca tasbih dari mulai diciptakan sampai hari kiamat. Disuruh sujud dari mulai diciptakan sampai hari kiamat. Bayangkan tidak kata berhentinya. Nah gitu kan masih berhenti ya. Semayang berjamaah paling 15 menit. Habis itu dia selesai balik kelakar gitu, ya kan? Kelakar. Atau aktivitas yang lain yang mubah yang diperbolehkan. Tapi mereka para malaikat itu ibadahnya tidak pernah berhenti. Nah kita tinjuk pahala ibadahnya 10,000 malaikat, bayangkan. Jika malaikat kalau kita tinjuk yang bagian sujud, bukan main banyak pahala gitu. Bagian sujud ini baru. Belum lagi yang bagian rukuk. Belum lagi yang bagian tasbih. Belum lagi yang bagian ini, bagian itu dari para malaikat. Itu yang akan kita dapatkan pertama yang kalau kita puasa di hari Asyura. Ya. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram a'tallahu sawaba 10,000 hajjin wa mu'tamirin. Siapa orang yang puasa di hari Asyura diinjuk oleh Allah Ta'ala pahala 10,000 orang haji dan 10,000 orang umrah. Wah, bayangkan. Satu jam berapa kali umrah sama haji. Kita puasa kalah saja pahala. Bisa deh? Tapi utamanya lebih lagi karena dia laksanakan haji dan umrah yang memang betul-betul ada di sana. Tapi kita dapat pahalanya itu. Pahala orang haji dan umrah. Anda bayangkan? Berapa banyak pahala yang sudah? 10,000. Kalau sikok orang yang haji dan umrah, pahalanya makbulah, diterima. Itu posisi dia itu kalyauma waladat ummuh, seperti baru dilahirkan. Kalau baru dilahirkan tandanya bersih. Kalau tanda yang bersih pasti
dakhalal jannah, masuk surga. 10.000 haji dan umrah, dan asyarata ala fi syahid, 10.000 wong yang mati syahid. Bayangkan berapa ribu? 4.000 dah. 10.000 malaikat, 10.000 haji, 10 umrah, 10.000 umrah, 10.000 wong meninggal dalam keadaan syahid. Waman massa yadahu, waman ya, ala ra'si yatim yauma asyura rabbullah ta'ala bi kulli sya'ratin darajah. Siapa wong yang menggunakan tangannya mengusap kepala anak yatim, Allah akan angkat derajatnya setiap rambut yang diusap di kepala anak yatim tersebut. Jadi kalau anak yatim usap kepalanya, yang belum balik tapi mudah-mudahan cak gitu nih sudah yatim, sudah balik bukan kategori anak yatim. Sekiranya kita ngusap itu apa namanya, dia udah ada tersinggung sekiranya. Usap. Kalau dia sekiranya agak tersinggung dikit, duit, ya kan? Tak tahu 5.000, 2.000, biar hatinya senang. Kalau tak kasih duit, ya apa yang ada di kantong, ada sekelat, ada permen, ya jauh. Ini senang ke hati mereka anak yatim. Kenapa? Kata Nabi SAW, ana wakafatul yatim kalahatain. Aku seperti anak yatim itu seperti kahaten, seperti dua jari ini. Telunjuk sama jari tengah. Berarti apa? Payah. Jadi sama baik kita membahagiakan hati baginda Nabi SAW. Itu makanya di kalangan para solehin, para ustaz-ustaz kita itu biasa ada santunan anak yatim di hari Asyura. Ada yang buat bubur sop, ya. Ada yang nunjuk santunan, ada yang buat acara, ya. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka itu salah satu yang mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pahalanya luar biasa. Wa man fattara mu'minan lailatul asyura fa ka'annama aftara indahu jami' umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asba'a butunahum. Siapa wong yang ngenjuk bukuan, wong yang puasa di hari Asyura, ya, seakan-akan seperti dia ngenjuk pahala seluruh umat baginda Nabi SAW. Jadi ada yang puasa, ya, entah keluarga kita, entah siapapun yang ada di musola ataupun di masjid atau di pesantren, njuk bukuan. Tak tahu hantum punya aqua gelas segelas jadilah. Ya. Bayang ke pahalanya seluruh umat baginda Nabi SAW itu. Kita njuk bukuan tuh, wong yang beriman dari golongan umat baginda Nabi SAW itu pahalanya luar biasa. Jadi inti-inti kaki kalau hari Asyura tuh, jingok-jingok di musola tuh ada yang puasa tak? Di masjid ada yang puasa tak? Kirim ke? Tak tahu aqua segelas, ya deh. Tak tahu apa namanya roti sepiring, jadilah. Yang penting injak buka itu utama ke. Mungkin kita ada yang halangan uzur tak baca puasa, mungkin kemungkinan. Paling tidaklah kita nginjak wong buka puasa. Yang kita utamakan, yang kita cari adalah pahala yang Allah Ta'ala sudah siapkan untuk umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga ngenyang ke perut-perut mereka. Ngenyang ke perut tu. Ya, seperti tadilah, kita dikit-dikit makulat wa masyrubat, makanan atau minuman, masalah. Yang penting semampu kita. Galu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, laqad faddalallahu yauma asyura ala sa'iril ayyam. Gala, na'am. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah Allah mengutamakan hari Asyura atas seluruh hari? Iya, kata Nabi SAW. Gala, na'am. Khalaqallahu ta'ala samawati wal ardi yauma asyura. Allah ciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi itu di hari Asyura. Jadi itu waktu penciptaannya itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terjadi itu. 7 petala langit, 7 petala bumi. Wa khalaqal jibal yauma asyura, dan Allah ciptakan gunung-gunung pun di hari Asyura.
Asyura. Wa khalaqal bahar yauma Asyura. Allah ciptakan lautan di hari Asyura. Wa khalaqal lauhu wal qalam yauma Asyura. Allah ciptakan Lauhul Mahfuz dan qalam dan pena yang menulis di Lauhul Mahfuz tersebut pun di hari Asyura. Wa khalaqa Adam yauma Asyura. Pun Allah ciptakan jadduna Adam alaihi salam wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam di hari Asyura. Jadi Nabi Adam itu tak kala diciptakan. Baru jasad terlentang dari surga. Terlentang. Ada yang kata terlentang, ada yang kata berdiri. Jadi tak kala diciptakan Sayyidina Adam itu iblis. Ya, iblis nih agak fudul dikit. Kalau bahasa Palembang fudul. Cudian. Iblis ini agak cudian. Ini Allah ngapuin, cipta ke siapa? Akhirnya ini iblis masuk lewat mulut, keliling ke dalam tuh, keluar lagi, masuk lewat hidung, keliling, keluar lagi, masuk lewat kuping, kelilinginya anggota tubuh, sampai bawah, ke dalam, keliling, akhirnya keluar lagi. Itu sebelum Allah beri ruh, iblis pun sudah fudul. Nak nawi gawe Allah Ta'ala. Sudah ada rasa macam nah. Sudah ada rasa. Kan dalam riwayatnya setelah Nabi Adam ditiupkan roh, lalu iblis ini kan disuruh sujud ke Sayyidina Adam. Disuruh sujud ke Sayyidina Adam itu sujud penghormatan, ihtiraman. Allah muliakan Sayyidina Adam itu yang pertama Allah kasih ilmu. Makanya wong yang punya ilmu itu mesti dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rajin-rajinlah menuntut ilmu. Biar kita dimuliakan, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nganjuk ilmu cuma sikok, ada banyak Nabi Adam. Apa dia? Wa 'allama Adama asma'akul. Allah ajar ke Nabi Adam itu cuma nama-nama. Seluruh nama itu Allah ajar. Kita kalau diciptakan apa maksud? Kira-kira pemahaman itu. Di otaknya Sayyidina Adam itu sudah terbentuk ilmu dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maksud itu. Flash disk ya. Flash disk cocok ke? Betul kalau data. Nah, gitu itulah. Jadi Nabi Adam itu pelajaran satu ilmu. Begitu luar biasa tuh. Langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh malaikat pun disuruh sujud. Kenapa? Karena lebih mulia. Sujud penghormatan. Bukan sujud penghambaan, bukan. Suruh menghormati, itu yang pertama riwayat. Yang kedua karena di jabhatu Sayyidina Adam, di keningnya Sayyidina Adam itu ada nur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Allah Taala ngado ke apa bahasa gitu tuh. Cerdas cermat. Lagi kece itu. Nak nyingok kepintaran ciptaan Allah ini Nabi Adam dengan para malaikat yang lain. Ya. Nabi Adam nanya sama Jibril. Jibril, ente tahu dah itu? Tidak tahu ya Allah. Jibril, ente tahu dah itu? Tidak tahu ya Allah. Adam, apa dia itu? Oh, itu matahari ya Allah. Yang bila tahu yang namanya matahari. Itu apa Adam? Itu bulan ya Allah. Itu apa? Ini bintang. Itu apa? Oh, ini disebut kini kalau oleh Sayyidina Adam alaihi salam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Itu makanya Nabi Adam itu mulia. Karena setiap para nabi itu pasti diberikan bekal ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jadi mulia.
Umat kita atau ke gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi. Ini umat kita nih, kita pakai ngenjuk apa namanya slogan pula. Nabi lagi buat salah, apalagi kita. Mana lagi? Itu salah. Itu kitanya yang salah. Para anbiya wal mursalin itu cerdas-cerdas. Fatonah. Salah satu keunggulan atas apa dalam diri mereka itu fatonah, namanya sifat cerdas. Seandainya Nabi Adam tidak makan buah khuldi, tidak ketemu kita di majelis ini. Tidak ketemu. Jadi saking cerdasnya Sayyidina Adam alaihissalam dalam riwayat, sengaja Nabi Adam saking cerdasnya makan itu buah khuldi biar kehidupan manusia yang terjadi. Cuma Nabi Adam tidak makan tuh. Inilah terus dunia aja sepi, kata penghuni makanya saking cerdasnya Nabi Adam alaihissalam ala Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam makan buah khuldi. Makan bukan karena tipu muslihat oleh iblis, bukan. Itu riwayatnya seperti itu. Jangan kita manusia, anak cucu Sayyidina Adam, jangan sampai ngato ke bahwasanya Nabi Adam salah. Seorang nabi tidak mungkin bersalah. Ya, tidak bakal mungkin, mustahil. Itu mustahil. Makanya itu namanya dalam ilmu tauhid namanya ijtihad. Ya. Ijtihad Nabi Adam kurang tepat. Ini balik ilmu tauhid nih. Ijtihad Nabi Adam kurang tepat. Kalau dalam ijtihad itu kalau salah dapat pahala sih kok. Kalau benar dapat pahala dulu. Nabi Adam dapat pahala sih kok. Ijtihadnya tidak tepat. Nah, jadi yang bagus untuk kita sebagai umat itu ngatur ke bahwasanya Nabi Adam itu ijtihadnya tidak tepat. Bukan ngatur ke Nabi Adam itu salah. Kalimat salah itu kan tidak sedap nih. Apalagi kita nih nyala ke siapa? Kakek kita, buyut kita. Ya. Abul Bashar, pimpinan manusia, abahnya manusia. Nah, kita salah ke? Langkung aja kayak gitu. Ya, benar gitu. Kita nyala ke abah gitu, bagian yang di rumah, waliyatubil lagi kualat gitu. Ini abahnya abah gitu. Makanya kita kata ke salah. Hebat mana? Kita dengan Nabi Adam kata apa-apa. Kata apa? Jangan sampai terjadi di kalangan masyarakat kita itu mengatakan Nabi Adam berbuat salah. Yang bagus Nabi Adam ijtihadnya tidak tepat, tapi tetap Nabi Adam dapat pahala sih. Itu kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Ini cukup Allah Ta'ala ngajak ke ilmu sudah menandingi seluruh ibadahnya, seluruh para malaikat yang ada di langit. Wa khalaqal Hawa yauma Asyura, dan Allah ciptakan Sayyidatuna Hawa istrinya Nabi Allah Adam, ibunda kita itu di hari Asyura. Wa khalaqal jannata wa adkhuluhul jannah yauma Asyura. Masuk ke surga dan diciptakan surga pun di hari Asyura. Jadi hari Asyura itu hari yang bersejarah. Wa walada Ibrahim yauma Asyura, dan Allah terlahirnya Nabi Allah Ibrahim itu di hari Asyura. Wa najahu minan nar yauma Asyura, dan selamat dari neraka, dari api dilempar oleh Raja Namrud itu pun di hari Asyura. Nabi Ibrahim itu pernah ditanya, kondisi apa yang paling nikmat atas dirimu, kata wong mengenanya dengan Nabi Ibrahim. Kondisi yang paling nikmat tak kala aku itu berada di apinya Raja Namrud. Tak kala aku dilemparkan di api itu kondisi aku paling nikmat. Kita bingung dengan yang nanya itu juga bingung. Kok paling nikmat? Iya, kata Nabi Allah Ibrahim, itu kalau salah 2 hari atau 3 hari itu di dalam api itu. Api itu besarnya macam bukit, meluap-luap itu besarnya macam bukit. Jadi Nabi Ibrahim itu dilempar bergerak, masuklah ke dalam api. Itu kurang lebih 2 hari atau 3 hari. Datang cicak niup, biar besar api.
Yang lagi kodok. Apa? Ngawak banyu. Jadi banyu biar mati apinya. Posisi cicak itu posisi yang salah. Usaha yang salah. Dia pun tidak bakal besar itu api. Tapi posisi dia tetap posisi yang salah. Nah, usaha si kodok tadi, usaha yang baik. Walaupun dikit banyu yang dia bawa, dia itu juga tidak pacak nak memadamkan api. Tapi usahanya yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu kodok itu ya binatang yang luar biasa juga. Bahkan sampai ada yang ngatur ke mancing yang pakai kodok. Tapi kalau mancing kayak kodok. Cacing ya mancing. Mancing kodok. Karena apa? Karena usahanya untuk memadamkan api Najran Namrud. Jadi hal apa yang paling engkau senangi? Kata orang bertanya kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Tak kala aku dalam api Najran Namrud. Kenapa? Karena di situ aku makan makanan dari surga yang dibawa oleh para malaikat. Bayang ke? Makanan dari surga. Ya. Makan minumnya dari surga. Itu makan minum dari toko warung yang mahal yang lemah itu lagi bukan main gitu. Ya kan rasa pengen ngulang lagi. Ya, tapi dia tak kata bohong, tak cara ngulang lagi. Ya, tapi Nabi Allah Ibrahim wah nikmat makan minum dari surga. Itu api itu menjadi dingin. Ya, menjadi dingin tidak panas yang dirasakan oleh api ya, pada umumnya dirasakan oleh manusia. Karena Allah Ta'ala berfirman kepada api itu dalam Al-Quran jelaskan ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah engkau dingin ya. Jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh tuh jadi amalan tuh. Kalau nak tahan api apa dibaca ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim ya baca. Hah? Ya, kaget kan sudah 40 hari coba tuh dicoba. Kompol. Kalau hari ini kita lagi masak telur, kompolnya kita malah pakai tangan we. Sudah jadi ini bacaan. Ya, sudah aja. Boleh baik dibaca sekali-sekali. Mudah-mudahan bismillah Allah pun jaga kita, Allah jaga kita dari yang namanya panasnya api. Waqad amara bidzabih yauma asyura wa fida waladuhi min adzabihi yauma asyura. Dan Allah menyelamatkan ke anaknya Nabiullah Ismail dan mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabiullah Ismail pun di hari Asyura. Ya. Wa aghraqa fir'aun yauma asyura wa kasyafa bala'an al-ayyub yauma asyura. Allah tenggelamkan Fir'aun itu di hari Asyura. Terjadinya Nabi Allah Musa itu tenggelamlah Fir'aun itu di hari Asyura. Wa kasyafal bala'anil Ayyub yaum Asyura dan Allah angkat musibah dari Nabi Allah Ayyub pun di hari Asyura. Kalau ada cerita tentang Nabi Allah Ayyub ya, ini kan kita namanya cerita Israiliyah. Jadi Israiliyah ini cerita-cerita yang tidak ada cocok dengan kaidah-kaidah tentang para nabi. Ya, cerita Nabi Ayub apa? Nabi Ayub sakit korengan. Benar sih. Sampai busuk-busuk badannya. Sampai diusir oleh wong kampung itu. Itu cerita tidak betul. Cerita tidak betul. Yang betul itu para nabi itu sakit, sama sakit, tapi sakit pada umumnya panas, demam, pilek, sakit-sakit ringan. Ya. Itu jelaskan kalau seandainya nggak tahu ke bahwasanya sakitnya sampai sakit yang parah-parah itu bertentangan dengan syariat tentang kaidah. Jadi itu namanya cerita Israiliyah. Ada lagi cerita Israiliyah itu pernah Nabi Allah Yusuf alaihissalam agak tercengang nyingok soal seekor burung yang cantik. Burung cantik dikejar oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sampailah burung ini ke sungai. Nah di sungai itu ada rombongan harim-harim lagi mandi. Nabi Yusuf berhenti, nyingok lagi mau mandi, tak jadi ngejar burung. Itu cerita Israiliyah. Seorang Nabi ngintip, mereka ada kado. Itu cerita yang bertentangan dengan
syariat tentang kaidah itu ada, anak baca cerita di kitab itu salah. Kan cerita Israelia. Jangan sampai kita ini di kalangan kita ini langsung percaya bahwasanya cerita itu betul. Tidak bakal mungkin. Ada lagi cerita bahwasanya seorang pelacur habis melacur, hamil, lahir anaknya nabi, diangkat nabi. Nah, ini juga salah. Tidak bakal mungkin seorang nabi dan rasul itu terlahir dari perutnya seorang pelacur. Ataupun terlahir dari seorang abahnya galak ngacur. Atau terlahir dari seorang abahnya tukang buat berhalo. Nah, ini salah. Kalau cerita-cerita seperti itu bertentangan dengan syariat. Syariat itu terjadi dan kami juga pernah mendengar cerita-cerita seperti itu. Jadi kita ini kan memahami, berarti kalau seandainya seorang nabi itu lahir dari pelacur, mungkin baik bakal terlahir lagi nabi, bakal lahir lagi nabi dari perutnya seorang pelacur. Jadi itu salah. Jadi makanya kita harus mengerti, harus paham bahwasanya itu cerita tidak betul, tidak bertentangan dengan syariat. Wa ghafara dhanba Daud yaum Asyura wa warada malak Sulaiman yaum Asyura. Allah terima munajatnya Nabi Allah Daud di hari Asyura dan Allah kembalikan kerajaan Nabi Allah Sulaiman pun di hari Asyura. Kerajaan Nabi Sulaiman itu pernah lepas dari beliau. Nabi Sulaiman itu kan punya cincin. Ya, cincin ini diberi Allah Ta'ala kekuatan yang namanya bisa menguasai segala macam. Langit, angin, malaikat, jin, binatang itu nurut gala dengan Nabi Allah Sulaiman. Itu Allah berikan kekuatan di cincinnya. Ilmunya. Jadi ilmunya di situ. Pada saat ketika Nabi Allah Sulaiman ini ke kamar mandi. Nabi Sulaiman itu seorang raja. Jadi kalau ke kamar mandi pun dikawal. Nah, ternyata yang awal ini adalah iblis nyamal. Iblisnya Nabi Sulaiman lepas ke cincin. Nitip. Nitip. Dipakailah oleh iblis tadi. Iblisnya pakai tadi menyerupai Nabi Sulaiman. Jadi kacau. Nah, Nabi Sulaiman setelah keluar itu dah katik cincin, itu seperti rakyat biasa akan terusir dari kerajaan. Sering waktu berjalan, beliau ini ke pinggir sungai, entah mancing, entah ngapo, itu dapat iwa pokoknya itu. Pas makan, pas dapat iwa itu dibelah, tengok ada cincinnya. Cincinnya yang hilang jadi dipakai oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman kembali lagi seperti. Jadilah itu pun terjadi di hari Asyura. Nabi Sulaiman itu seorang raja yang mana Allah berikan kerajaannya dari sebelum dan sesudah itu tidak katik menandingi kerajaan Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman itu pada satu ketika itu ngomong dengan Allah Ta'ala, raja, kaya, ngomong dengan Allah Ta'ala, ya Allah, aku ini pengen sekali-sekali ya Allah, nunjuk aku kesempatan untuk ngenjuk makan, ngenjuk rezeki hambamu ya Allah Ta'ala. Lajulah kata Allah jatuhi. Inti nak ngenjuk makan apa? Kira-kira itu lah perbincangannya. Anak pengen ngenjuk makan iwa ya Allah. Nabi Sulaiman tuh nabi paling kaya. Setiap hari itu kalau tidak salah nyembelih 1000 kambing, 10.000 kambing, 1000 sapi untuk rakyatnya. Setiap hari. Kita sapi sih tidak tahu berapa tahun sekali. Wallahu a'lam bishawab. 10.000 kambing, 1000 sapi. Setiap hari itu nunjuk makan rakyat, saking kaya Nabi Sulaiman. Jadi pengen ngomong sama Allah, nunjuk makan apa? Ciptaan Allah Ta'ala. Jatuhi kata Allah. Nunjuk makan apa? Nunjuk makan iwa ya Allah. Sudah kalau itu. Nabi Sulaiman menyiapkan makanan setinggi gunung. Datang iwa padamu, iwa paus. Nunjuk makan. Masih lapar wahai Nabi, tunjuk lagi. Masih lapar wahai Nabi, tunjuk lagi. Sampai makanan segunung itu habis. Masih lapar wahai Nabi. Nyegah kalau saya itu ngadu sama Allah, ya Allah nyegah ya Allah. Tak sanggup baru tunjuk sikok iwa makan habis sudah persediaan makanan.
Memang engkau maha luar biasa ya Allah. Ya. Allah memang maha luar biasa. Tidak usah lagi Pak Us makan sikap. Unjuk kita makan seantero dunia ini pun Allah mampu. Yang manusianya, yang binatangnya, yang tumbuh-tumbuhannya dengan segala macam ciptaan Allah, Allah mampu unjuk kita rezeki. Allah mampu mengatur segala macam kebutuhan seluruh makhluknya. Jadi Nabi Sulaiman kerajaan dibalikkan di hari Asyura. Wa walada Isa yauma Asyura. Wa rafa Idris wa Isa yauma Asyura. Allah mengangkat Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Idris di hari Asyura, dan Nabi Isa pun dilahirkan di hari Asyura. Jadi Nabi yang masih hidup itu riwayat kata kedua, Idris sama Isa alaihissalam. Yang mana Nabi Isa diangkat di langit. Nabi Isa itu masih bujang. Nabi Isa itu masih bujang. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam sedikit ceritanya di dalam Al-Qur'an pun sedikit. Jadi Allah angkat itu keduanya di langit, membuktikan keduanya itu diangkat di langit dan masih hidup. Itu tak kalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj itu ketemu dengan mereka alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal ballagna anna man wasa'a ala iyalihi yaum Asyura wasa'a Allah alaihi sa'irus sanah. Siapa wong yang meluaskan kepada keluarganya, Allah akan di hari Asyura Allah akan luas ke kondisi dia selama setahun. Nah, jadi yang punya tanggungan, ya, yang punya bini, yang punya pegawai, ya, di kantor-kantor atau di pasar-pasar mereka tuh, di hari Asyura tuh lebih ke enjo. Biar kita ini diluaskan oleh Allah Taala selama setahun. Antum bayang ke? Antum taruh kalau ngaji anak buah 50.000 sih ke budak, 5 ke budak 2,5. Hari Asyura antum tambah itu. Taruh kali 2. Jadi 500.000. Nah, selama setahun antum diluaskan oleh Allah Taala. Lemah dah. Laku ke di hari Asyura. Kamu bini sama wong tua ya. Njo di hari Asyura tu njo pulus luas ke rezeki mereka. Sudah hari-hari dah kalah njo Senin Kemis, hari Asyura dah njo pula sudah tambah sudah. Jadi kalau kesempatan Allah Taala berikan kepada kita di hari Asyura, itu pergunakan dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai hari itu terlewat. Wa qala Sufyan darabnahu fawajadnahu, kata Imam Sufyan Tsauri, aku pernah mencoba dan aku pun berhasil merasakan hal tersebut. Jadi pokoknya kayaknya di hari Ahad itu, hari Ahad sebelum itu dari rumah atau sudah balik dari kantor, nah panggil mama ya, nama anak tambahin mahfuz, anak tambahin. Kalau kata duit cek mana beb? Saya kan ada, bedat dulu. Nyingok di ATM itu kan ada biasa kalau. Ndak kata juga nyingok bawa sejadah ada bayar. Jadi jangan pelit-pelit. Jadi kalau kita pelit dengan iyal kita, dengan keluarga kita, dengan yang kita tanggung, dengan uang yang dibawa lisensi kita, kaget dalam setahun Allah pelit ke gitu. Mau dah? Pasti tidak mau kan? Tidak mau gitu. Ya, makanya yang punya tanggungan di hari Asyura itu luas ke keluarganya. Fa insyaallah Allah akan luas ke rezeki kita. Kita kan cak itu doanya kan minta banyak umur, sehat, rezeki yang banyak, yang luas, yang gampang, yang mudah, yang tidak nyago ke, tidak ngazab. Wah, lengkap doanya. Yang halal, yang lumayan cantik ya. Yang halal dari segala penjuru ya Allah. Duduk-duduk be ya Allah, boleh rezeki. Oh itu permintaan kita kan? Benar tak? Tidak usah bohong, pasti permintaan kita itu. Allah minta rezeki ya Allah yang banyak ya. Tidak nyago ke ya Allah. Tidak nyago. Ya, boleh minta itu. Itu ada sih doanya anak-anak ajari yang mantu. Silakan ngamalkan. Tapi usaha tetap. Kamu berdoa terus, usaha itu
Boleh. Nah, itu ada sikap riwayat, ada doa itu Allahumma zukna kama razaqtal buwath. Allahumma rizukna kama razaqtal buwath. Buwath itu artinya anak burung gagak. Ya Allah, berikan aku rezeki sebagaimana engkau memberi rezeki anak burung gagak. Anda tahu dari riwayat anak burung gagak macam mana? Jadi burung gagak itu setelah dia netes nih telurnya, dia tuh ngeremi nih. Si induk tadi ngeremi. Netes, anaknya netes ditinggal kenyang. Tidak diinjuknya makan, tidak diurusi, tinggal kenyang. Ya. Tapi apa? Allah Ta'ala itu ngenjuk dia rezeki bermacam-macam aneka. Nah, dari jerami-jerami itu tumbuh ular, tumbuh bengong, datang hewan-hewan kecil untuk dia makan. Dia udah kemana-mana. Nah, jadi makin baca doa itu. Ibadah. Allahumma rizukna kama razaqtal buwath. Buwath. Ba, ra, sa, buwath. Allah berikan aku rezeki seperti burung gagak. Kita ini tetap usaha. Tapi usaha kita tidak sepuluh sarung. Ya. Paman hari strip itu penuh banyak. Baliknya penuh lagi strip. Selesai, alhamdulillah badan dah sah. Kira-kira dapatnya seperti itu. Tapi kalau duduk-duduk tidak bakal dapat kita rezeki. Rezeki itu 3. Saja yang sudah pasti. Sudah pasti nih. Napas, makan sederhana, ala kadar minum, itu sudah pasti. Rezeki yang kedua harus dicari. Harus dicari dulu baru dapat. Yang ketiga rezeki sebab kita memberi. Nah, itu rezeki dah. Sudah pasti tetap dicari dengan sebab memberi. Jadi kalau kita galak memberi seperti tadi, memberi keluarga kita, uang yang kita tanggung, itu gak kita dapat rezeki dari Allah Ta'ala. Dan kita mencari dengan profesi masing-masing, pasti Allah berikan. Dan uang yang duduk baik dapat juga rezeki ya, tapi semua itulah. Ya, seperti itulah hari ini umpama jatahnya makan sepiring tempe siko, kuah sayur asem setengah mangkok. Sudah jatahnya semua itulah. Tapi kalau kita mencari, kita pacak nambahi. Yang tadinya nasi sepiring, tempe siko, sayur asem semangkok, nambah ayam seutuh siko. Sebab kita mencari. Paham? Nah, jadi rezeki itu harus tetap kita cari. Kaget. Kita ini yang penting, kata Ibnu Athaillah Sakandari ini, magom itu ada 2, magom asbab, ada magom tajrid. Nah, kita ini di posisi magom asbab. Magom asbab ini harus cari. Kaget Allah Ta'ala bakal pindahkan kita sendiri di magom tajrid. Magom yang kita duduk beda mencari, rezeki datang dewek. Kaget. Mana langsung magom tajrid. Duduk datang galau. Kita nih tinggal ke abah kita miliaran, kontrakan 200-300 iko, ya tidak apa-apa lah mungkin kan. Duduk baik. Ini aku meja. Jadi baca doa, Allahumma rizukni kama razaqtal buwath. Kita minta itu sama Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala itu dipinta nih sebanyak-banyaknya, Allah tuh senang. Nah, kita ini kan kadang-kadang itulah yang menjadi kesalahan tuh atas diri kita masing-masing. Kita minta sama Allah tuh sungkan-sungkanan. Kita minta sama Allah Ta'ala tuh macam sepele. Tidak kata keseriusan di dalam hati kita minta dengan Allah Ta'ala. Wong yang serius minta dengan Allah Ta'ala itu pasti Allah percepat. Asal serius. Ini tidak serius. Allah tuh dengar apa yang kita panjatkan. Allah tuh nyinggung apa yang kita lakukan. Kata Allah Ta'ala kira-kira. Budak ini tak serius. Sudahlah. Sudahlah. Tetap dia diberi, tetap digabul oleh Allah Ta'ala. Tapi nanti. Entah di akhirat kelak. Kalau kan pengennya kan di dunia. Banyakan. Tapi kita orang-orang yang beriman, yang penting kita minta dengan Allah Ta'ala. Sesungguh-sungguhnya betul-betul minta dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak tunjuk kita di dunia, insya Allah Allah ganti dengan hal yang lebih
baik, dan Allah pasti akan berikan pahala doa tersebut nanti di akhirat. Doa itu 30% di dunia, 70% nanti akan kita nikmati di akhirat. Bahkan orang-orang yang sering berdoa, yang banyak, yang serius, tak kalah di dunia, mereka tuh bakal nikmati pahala yang luar biasa di akhirat. Sudah nikmati pahala tadi, mereka ngomong, oh nyesel ya aku. Cak ini dapat luar biasa. Coba tak kalah di dunia, minta lebih banyak lagi. Lebih serius lagi. Makanya kita doa tuh serius yang pertama. Yang kedua, doa tuh pakai doanya mereka para anbiya, para sholihin, para aulia. Doanya guru-guru kita peloi. Kenapa dipeloi? Karena doa mereka itu sudah tahu gang-gang, jalan-jalan yang ada di langit. Karena doa yang sudah mereka panjatkan itu sudah pernah diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi tahu jalannya. Dari Kuta ke Kenten, mobilnya jalurnya tahu. Kalau baik. Jangan sampai tujuan. Kenapa? Karena sudah tahu jalannya. Jadi kita pakai doa-doa mereka tuh. Jangan kita tinggalkan, terutama doa dari Al-Quran dan doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari nih doa-doa yang berasal dari Al-Quran, berasal dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berasal daripada orang-orang soleh. Karena doa mereka itu sudah pernah diijabah dan tahu jalan-jalan gang-gang yang ada di lah. Doa kita cak mana? Doa kita diijabah. Mana agak macet gitu. Kita tidak tahu jalan doa kita nyasa dikit. Lantung. Benarlah doa mereka para salihin, para ulia, para ulama, bahkan doa baginda Nabi SAW itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, siapa orang yang berpuasa di hari Asyura itu hendaklah puasa sebelum dan sesudah. Kenapa? Karena di hari Asyura itu Allah wajibkan puasa setahun sekali atas Bani Israel. Ya, atas Bani Israel Allah Ta'ala wajibkan setahun sekali. Nah Nabi SAW tidak mau sama dengan umat terdahulu. Nabi menganjurkan sebelumnya puasa tanggal 9 Tasyu'ah. Besoknya Asyura. Pada sempat puasa Tasyu'ahnya puasa yang 11. Jadi besok itu Sabtu sama Minggu atau Minggu sama Senin berbuat puasa biar kita ini tidak sama dengan mereka para umat terdahulu. Ya inilah sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang wa iyyakum Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kepada Bapak para jemaah. Kita kembali bertanya seperti biasa seputaran apalagi ini keutamaan di bulan Muharram. Di bulan Muharram enggak bulan Muharram, kegiatan kita di bulan Muharram bisa ditanyakan, silakan. Dan kepada beliau silakan apalagi nilai terakhir dari mereka mengubah dari itu ke saya sekali. Silakan. Nah, ya baik. Aja, kamu kan baik. Oh, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mau kebuatan meninggal, dia ini dipanggil Ujo, perantau dari Jakarta ke Kuwo. Kata dia Kristen di satu gereja, kata Islam tidak sholat. Pas meninggal kemarin anak dipanggil, minta tolong dimanti ke, di kapal, di sholat ke, di kubur. Pak mana lah? Kata gak juga loh. Salah tak itu? Dikata ke Kristen dia tak ke gereja, dikata ke Islam dia tak semayang. Baik pernah nyingok tak dia melakukan satu kali solat? Pernah nyingok tak satu kali dia melakukan solat? Atau bukan pernah terdengar apa sekali dia ni semayang? Berapa banyak bayi nanya sambung? Pak mana ini dia ni dia ngomong dengan aku katanya Kristen tak pernah ke gereja, kata ke Islam tidak pernah sholat. Lepas mati dia bujang lah sih, jadi muda sampai tua meninggal.
Nanti nak tolong baik di mati itu, di sholat itu, di apa di kubur. Di doa itu pula di kuburan makan itu. Sholat itu pula jadi Kristen apa Islam, dia bukan pendidikmu. Tinggal di sebelah. Alhamdulillah kalau cek itu baik sudah dapat pahala. Pahala ngurus ke kewajiban tuh. Seandainya dianya memang Islam itu jadi fardu kifayah. Ya, kewajiban tuh. Seandainya dia Islam. Nah, seandainya dia bukan Islam, kita dapat pahala ngurusi sesama manusia. Ya, kita doakan mudah-mudahan dianya kemungkinan dengan husnudzon kita dia memang beragama Islam. Walaupun dia tidak semayang, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia sama Allah Ta'ala. Kami rucuk. Ucap. Medan. Insya Allah yang mudah-mudahan apa yang antum lakukan itu bernilai, dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dulu pernah kejadian nih kami di kampung itu, di Sukau Mu'alaf, jam-jam 10 jam 11 malam nggak digawi rumah. Seorang orang kampung itu meninggal bunuh diri. Berkitas itu meninggal bunuh diri. Jadi orang kampung itu nanya ke anak ini siapa hukumnya? Kenapa? Ini kan orang Cina bunuh diri. Tapi dia mualaf ya. Nah dia ini tidak pernah terjenguk seperti tadi. Tidak pernah terjenguk semayang. Nah, ini ngomong atau sama mereka masalah dia semayang ataupun tidak. Yang jelas kalau kita tahu memang dia mualaf ya kita urusi secara Islam. Masalah dionya posisinya nanti di mana? Itu urusan kita. Ya. Yang ahli ibadah lagi tidak tahu kita posisi di mana. Nah, jadi kita itu urusan sama Allah Ta'ala. Nanti kita kewajiban kita dalam syariat mengurusi yang namanya jenazah. Lagi? Ya, yang lain. Silakan. Ayo. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan ada di hadis itu yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, bahwasanya hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Nah, yang saya tanyakan apakah di situ suami itu bertanggung jawab sepenuhnya kepada keluarganya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu bukan hadis, itu Al-Quran, itu ayat suci Al-Quran, itu bukan hadis. Ku anfusakum wa ahlikum nara, qa'udun nas wal hijara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita ini wajib nyaga diri kita, yang pertama. Yang kedua ahli keluarga kita. Nah, seandainya dia belum menikah, bujang, dia berarti pemimpin dirinya sendiri. Dia wajib tuh ngurusi dia. Seandainya dia sudah berumah tangga, berarti dia punya kewajiban yang dibawa lisensi dia, berarti istrinya, anak-anak, ya, laki-laki ataupun perempuan. Wajib tuh, itu tanggung jawab kita. Jangan sampai nanti di akhirat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepemimpinan kita. Dulu ente di dunia pernah tak ingat ke bini semayang? Tak pernah ya Allah. Ente kayak itu lah. Senako gitu. Maksudnya kan? Ente pernah merintahkan anak semayang? Tak pernah ya Allah. Masuk surga lagi. Tanggung jawabmu terhadap anak istrimu itu tidak engkau laksanakan, kata Allah Ta'ala. Engkau masuk neraka. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Kita sibuk beribadah, dewean nih kita nih, benar tak? Kan main semayangnya sampai bongkok, keningnya sampai hitam, anak bininya didiam ke baik, percuma. Yang bagusnya kita ibadah, anak bini kita ibadah. Itu bagus. Didik loh. Jangan sampai nanti di akhirat
kita berbangga diri dengan amal ibadah yang kita lakukan, masuk surga nih aku deh. Tapi ingat kewajiban kita tidak kita laksanakan. Jadi perhatikan anak istri kita itu tanggung jawab kita. Bahkan perhatiannya agak ekstra dikit. Ya, ajak salat berjamaah. Nah, lagi kak capek kak habis masak. Tunggui. Ajak sampai juga ajak salat berjamaah. Seandainya tidak galak juga mungkin kita nak cepat, ada waktu, ada hal yang kita lakukan. Tetap kita pantau. Kita keluar kan. Telepon nih. Udah semayang belum? Belum semayang lah. Jam berapa ini? Nah, itu tetap itu tanggung jawab gitu. Kalau sudah mereka melaksukan tanggung jawab gitu, manfaatnya apa? Urusan rumah tangga itu damai. Urusan nyari rezeki suami tidak pening. Itu dampaknya. Justru sebaliknya, kalau kita biarkan itu hal seperti itu, antum nyari rezeki dari pagi sampai pagi, itu tidak boleh. Tidak berkat bahkan. Kenapa? Karena kita membiarkan dosa di rumah tangga kita sendiri. Ngomong sama bini kita, bantu aku dalam mencari ridhonya Allah Ta'ala. Jadi kalau rezeki kita agak segan-segan, introspeksi diri kita memperbaiki sholat kita. Yang kedua, perhatikan sholat anak istri kita dalam melaksanakan kewajiban. Insya Allah kalau sudah kita benahi, Allah akan bukakan segala macam pintu kebaikan, dimudahkan segala macam pintu rezeki. Tidak perlu antum nak nyari si A, si B, minta jimat. Tidak perlu perbaiki sholat. Kalau sudah perbaiki sholat sudah sempurna, nak nyari tidak jadi masalah. Minta doa, ya. Minta doa. Ngamal ke amalan yang dianjurkan itu tidak jadi masalah. Maksudnya ayal ngamal gini, ngamal gitu, biar rezekinya lancar. Ini kewajiban tapi tidak dilaksanakan. Sama kita ngisi keranjang dengan banyu. Isi keranjang. Tak kata isi, tidak bakal pernah terisi. Iya, mau coy keluarga deh. Ada lagi? Masalah berkaitan dengan keluarga kita sudah suruh seperti hari ini kan, mungkin setiap hari anak, tapi di menantang setiap hari kita kan sholat. Ada di rumah tuh anak yang tak mau sholat. Nah, yang mungkin hari itu seperti sudah kasih tahu kan, yang namanya sholat itu kan boleh mati. Sholat tiada kadarnya, kan itu sholatnya harus hari kita dapat ilmu dari guru, itu ajari, tapi menantang. Hasilkan ya mungkin dianggapnya terlalu tertutup pun. Gimana tuh? Itu memang sulit memang dalam rumah. Karena kita bukan menjadi beban. Kira-kira nanti sering kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya. Cak mana cara mensiasati anak istri yang malas-malasan semayang? Sudah diajari, masih nak kendak dia itulah. Kita pakai logika yang sama dia. Kau kesian tak yang abal? Kesian tak yang abal? Kalau kau kesian yang abal, semayang. Man kau tak kesian lagi dengan abah, ya tak kesian lagi. Wa ana bariun minka, aku lepas tanggung jawab dari engkau. Ya. Aku lepas tanggung jawab. Bahkan Imam Al-Haddad mengatakan, seseorang yang dibawa lisensi gitu, ya, entah anak kayak, entah bini, entah karyawan gitu, ya, yang dibawa lisensi gitu, yang tanggung kita menjadi penanggung jawab mereka tentang urusan duit. Seandainya kita perintahkan kepada mereka urusan semayang, dia lalai, bahkan dia meninggal ke, tidak wajib kita hidup dia.
Itu menurut Imam Al-Haddad. Nah, wa ana bari'un minka, aku lepas tanggung jawab dari engkau. Masa jadi duit lagi? Kenapa kau sudah menentang Allah Ta'ala? Apa gawe gitu ngidip dia? Apa gawe? Apa gawe? Tandanya dia tidak kesian dengan kita. Kita capek-capek mencari rezeki, kita capek-capek jago amanat Allah Ta'ala, jago syariat Allah Ta'ala. Tapi seperti Ustaz ngomong, bocornya dari keluarga. Itu makanya ini urusan yang berat. Tanggung jawab itu berat. Itu sampai Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, jagalah dirimu dan keluargamu. Allah tidak nyuruh kita nyago yang lain, tidak. Diri sama keluarga, orang lain kaget, tidak usah diurusin dikit. Kalau dirimu dan keluargamu sudah terselamatkan, ya mbok antum keluar, jago yang lain juga. Itu kata Allah Ta'ala. Tugas kita ini berat sebagai seorang laki-laki. Mbok seorang istri dan seorang anak harus mengerti tentang beratnya tanggung jawab seorang suami. Lah nyari rezeki lah sago. Pagi-pagi balik jam 4, jam 5, ada yang balik jam 9. Gaji tak seberapa. Di dunia lah sago, di akhirat tersiksa. Nah, jadi apa gitu? Tak kata lagi namanya kenikmat. Makanya Nabi SAW mengajarkan dengan gitu. Tegas-tegas tentang urusan syariat di dalam rumah tangga. Dalam bersyariat harus tegas. Tak ada cerita, tak kata tawar-menawar tentang urusan syariat. Tapi kalau urusan dunia, itu musyawarah. Ya, Kak, hari ini nak makan apa? Udang satang. Ada salah Kak, bosan. Dua bakar Kak. Hantu musyawarah boleh. Urusan dunia, makan minum. Urusan syariat, tak kata namanya tawar menawar. Maka jadilah lelaki yang bertanggung jawab dan memang betul-betul melaksanakan tanggung jawab tersebut. Ingatkan dengan mereka, antum tuh umat Islam. Islam itu wajib namanya semayang, wajib. Ya, tidak baca tegak duduk, tidak baca duduk berbaring, tidak baca berbaring dengan isyarat, tidak baca dengan isyarat. Masih baca dengan perasaan, awas-awas, bayang ke? Tak baca bayang juga, semayang, disemayang ke? Namanya sholat itu tidak ada toleransi, tetap jaga sholat, ya, dengan landasan syariat sudah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Yang pengen bahagia ya semayang, jaga 5 waktu. Ya. Sering ada sampai kan? Siapa yang melalai tapi diazab Allah 15. Nah, saya sampaikan sering kan 15 azab. Apalagi orang yang tak semayang. Orang yang melalai ke semayang sampai datang waktu sholat tuh dapat 15 azab. Salah satunya Allah cabut keberkahan rezeki di rumah tangganya. Semayang 15 lagi jam 10. Ya. Dijaga betul-betul amanat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai seorang pemimpin. Tegas-tegaslah pokok tentang syariat. Itu esensi untuk keluarga. Ini baru esensi untuk mungkin adik, kakak, ayu, untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang lainnya. Apakah ini berlaku? Sedangkan saya pernah hadis dari sahabat Rasulullah. Robi'anku. Dan kembali dalam bentuk keluarga itu banyak hukum ahli. Bahkan diterangkan dari bentuk keluarga mereka. Jadi saya pegang untuk dalam keluarga. Apakah mereka termasuk terlepas apalagi kalau ini anak ini sudah keluarga. Apakah termasuk lepas dari keluarga tanggung jawab tadi? Apakah termasuk dalam yang masuk esensi itu yang kita nafkahi. Walaupun kan tidak kita nafkahi kan, itu kita tunjuk sedekah sekali-sekali. Yang namanya lisensi itu kewajiban yang memang betul-betul kita tunjuk. Anak bini kan, antum tunjuk duit sama anak bini. Tunjuk duit apa tunjuk ATM? Tunjuk ATM. ATM kosong ya. Jadi mana lisensi yang memang betul di bawah dia hidup itu, kalau bahasanya itu kita hidupi. Ya kita nafkahin mama dulu, mama kita nafkahin dia. Wajib kita tuh.
Ya, ngapa betul-betul negakkan syariat. Kalau dia negakkan syariat, stop unjuk rezeki. Stop kita stop. Kenapa? Karena dia sholat. Buat apa? Ya buat apa? Begitu pun juga dengan uang yang apa? Agak jauh dikit ya. Tapi kalau di bawah lisensi kita tetap kita wajib memberitahu mereka kalau mereka ada sholat, ya tidak usah diunjuk rezeki lah, usah ditanggung lagi. Kenapa? Karena dia sudah melalaikan perintah Allah Subhanahu. Ini aku Maya keras nih. Keras nih, dah kata segitu. Demi apa? Demi keselamatan bersama. Sugo itu luas, baik. Nah, iya, luas. Dari Kenten sampai ke Kuto, luas. Kita berjalan dewean, mana lemak? Tapi kalau ada keluarga, anak istri kita jalan sama-sama kan lemak. Apalagi di Sugo, Ustaz. Ya, kita noh Allah ja'alna min ahli jannah. Lana wa liwalidina wa auladina ahbabina adakhala jannah ma Nabi SAW. Jadi kan lemah. Ya, jadi demi kemaslahatan, keselamatan bersama tetap tegakkan. Bila perlu dimonitor 1 kali 24, 1 kali 24 jam, 5 waktu itu kita buat mantap itu dodoi kita jingai. Karena main-main lah, bisnis main dulu, main-main lah. Ya, mana masalah. Penting sholat tuh. Sholat kecuali memang waktu dia lagi haid atau lagi halangan. Terus antum pantau tuh. Yang paling gampang tuh ya sholat berjamaah sudah selamat sudah. Paling gampang. Kalau sholat kita di luar telepon. Ya, bila perlu video call. Cuma ingat sembahyang di sana. Itu ngapa kita memang betul-betul menegakkan syariat di dalam agama. Ada bisa? Jelas. Ada lagi? Sudah. Selesai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit belajar tulis pada hari ini dapat berkah dan manfaat dan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ighfir lana wa liwalidayna wa shuyukhina wa ighfir lana wa liwalidayna wa shuyukhina. Ighfir lana wa liwalidayna wa shuyukhina warhamhum kama rabbana saghira. Allahumma ighfir dhunubana saghiriha wa kabiriha wa zahiriha wa batiniha. Taubatan nasuha. Allahumma iftah lana al-futuh wal munuh wal rusuh wa salih al-qalb wal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'an nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa ummatil abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Inama amru idza syara'i kullu kun fayakun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.